Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku sekali di kelas 3A, kaifa halukum? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan juga Abi dan Umi di rumah semoga diberikan kemudahan ya dan juga semangat selalu untuk bimbing anak-anak soleh di kelas 3A di rumah. Nah, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, anak-anak sekalian, kita buka di tema 3B, subtema keempat, pembelajaran 3 dan 4 di halaman 104. Kita buka yang pertama. Nah, di sini ada gambar apa tuh? Ih, lucu banget ya. Ya, tik 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 tik. Apa ya? Ya, betul. Itu adalah hewan itik. Ya. Lani mendapat anak itik dari pamannya. Anak itu diberikan ketika Lani berkunjung ke rumah paman. Lani belum pernah memelihara anak itik. Lani pun mempelajari cara merawat dan memelihara itik dari buku. Buku itu dilengkapi dengan gambar yang dapat memudahkan Lani untuk mengerti isinya. Nah, kita lihat nih langkah-langkah memelihara anak itik yang terdapat dalam buku Lani. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat nih. Ya, yang pertama, ketika itik yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat, ya. Siapkan kandang yang tertutup, misalnya dari kardus bekas, ya, dan juga berikan alas berupa kain bekas atau jerami. Nah, anak-anakku sekalian, ya, ada nih anak itik yang baru menetas, ya, atau mungkin nyasar ya, ke rumah kamu. Nah, kalian perlu menyiapkan kandang yang tertutup, misalnya dari kardus bekas, ya, dan juga mungkin dari apa istilahnya atau kandang yang terbuat dari kayu, bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa kasih kain bekas atau jerami supaya tertutup ya kandangnya. Nah, supaya dia merasa aman ya, kemudian merasa hangat ya. Karena kalau itik ya baru menetas itu biasanya tubuhnya rentan ya, kulitnya tipis ya. Makanya hati-hati karena kalau megang itik yang baru lahir itu jangan sampai keras ya menekannya. Pelan-pelan ya dengan cukup hati-hati supaya itik itu tetap bisa bertahan hidup. Nah, yang kemudian yang kedua, siapkan pakan itik ya di dalam kandang. Kemudian larutkan pakan itu dengan air ya sehingga mudah ditelan. Berikan pula air untuk minum itik ya dan juga gantilah air minum itu sehingga tidak kotor. Nah, jadi kalau sudah kita taruh di kandang, jangan sampai lupa nih kita kasih makan dan minum ya. Nah, tentunya ketika masih baru lahir nih itiknya, kita kasih makanannya itu yang dikasih sedikit air ya sehingga teksturnya itu bentuknya itu tidak kasar. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Cara yang ketiga nih anak sekalian, letakkan ya kandang letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Nah, kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar anak itik itu merasa hangat. Nah, jadi kalau sudah kita tempatkan ke kandang yang kering dan hangat, kita bisa kasih lampu nih anak-anakku, ya, supaya anak itik itu merasa hangat. Kemudian yang keempat, saat anak itik itu mulai tumbuh dewasa, sekitar ya 16 pekan atau 16 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Ya, pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar. Nah, jadi kalau sudah tumbuh sekitar 16 minggu, kita bisa kasih nih pakan itik yang dewasa, yang teksturnya tuh lebih besar-besar, ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 105 nih. Sekarang buatlah pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan dalam gambar. Pastikan pertanyaanmu sesuai dengan gambar yang disajikan, ya. Silakan langsung ditulis di halaman 105 di buku tematiknya ya. Buat pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan di dalam gambar ya 1 sampai 4 ini. Oke, kita sekarang masuk ke sesi SBDP. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Ya, kita bikin boneka hewan dari kertas bekas dengan teknik potong dan tempel.
Ustadz sudah buatkan videonya untuk kalian semuanya. Ya, sekarang kita lihat ya bagaimana cara langkah kegiatannya dan juga bahan-bahannya itu apa saja sih? Ya, yang pertama kita siapkan kertas warna hitam dan putih. Ya, bisa dari kertas HVS atau origami ya, atau juga pakai kardus bisa. Kemudian pakai lem, gunting, alat tulis, dan penjepit jemuran bisa berbahan kayu atau yang biasa buat kertas. Nah, hati-hati ya dalam penggunaan gunting, jangan sampai tangan kalian ikut terpotong juga ya, jangan sampai. Makanya ucapkan dulu Bismillah. Baik, yang kedua yaitu kita menyiapkan langkah kegiatannya. Apa saja yang pertama? Gambarkan dulu nih pola untuk membuat boneka panda kertas hitam, ada kertas hitam dan putih dengan bentuk seperti gambar di samping ya. Jadi kita gambar dulu nih polanya, misalkan bulat ya, yang kecil, yang kedua bulatnya besar, nah seperti itu. Kemudian eh, kita lihat juga di sini ya, kita gambar juga seperti ini ya, seperti panjang ya. Nah, ini bulat-bulat kecil juga kita buat ya. Nah, kemudian ya kita susun potongan pola gambar membentuk seekor panda. Mula-mula bagian badan ya. Nah, setelah itu tempelkan bagian kaki dan ekor. Selanjutnya bagian kepala lem dengan rapi. Nah, yang pertama itu kita tempel nih ya. Eh, bagian kakinya dulu dan ekornya nih. Ini bagian tangan ya, kakinya ya dan ekornya. Nah, baik kemudian setelahnya baru bagian kepalanya. Kita lem dengan rapih ya. Kemudian rekatkan jepit jemuran di bagian belakang gambar menggunakan lem. Nah, di sini ya jepit eh, jepit jemurannya kita jepit jemuran tadi kita taruh di belakang gambarnya. Nah, boneka kertas buatanku sudah jadi. Kamu dapat menggunakannya sebagai hiasan di kamarmu. Nah, jadi seperti ini anak-anak soleh ya. Kita lihat video lengkapnya yang Ustaz sudah buat. Oke, anak-anakku yang soleh, kita kemarin sudah belajar tentang pecahan sederhana. Nah, kita sudah mengenal ya pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang kita lihat contoh pecahan sederhana lainnya seperti di gambar berikut. Ya, baik. Nah, kita lihat di sini anak-anakku sekalian, ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Ya, kita lihat ya, ada seorang ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Semangkanya ada satu, dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Nah, baik. Kemudian setiap potongan semangka dapat ditulis dengan lambang pecahan 1/8. Ya, ingat. Jadi setiap potongan semangka ditulis dengan lambang pecahan 1/8. Baik. Nah, kemudian Lani memakan 3 potong semangka. Ya, ingat Lani memakan 3 potong semangka. Semangka yang dimakan Lani dapat ditulis dalam lambang pecahan 3/8. Kita lihat ya. Dari 8 potong dimakan 3 potong, bagian yang dimakan menyatakan pecahan 3/8. Coba tentukan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Nah, kita lihat tadi ya. Jadi ada satu buah semangka ya dipotong oleh ibu, kemudian dibagi menjadi 8 bagian sama besar ya. Nah, jadi ini jadi ditulis dengan lambang 1/8. Oke, kita tulis 1/8. Nah, kemudian Lani memakan 3 potong semangka. 1, 2, 3. Nah, jadi yang tadinya itu 1/8 ya dimakan ya menjadi 3 tadi ya, 3 potong menjadi 3/8. Ya, ini jawabannya. Coba anak-anakku sekalian dilihat di sini ya gambar yang di bawah. Ini berapa, Nak? 2, 3. Oke, berarti 3
3/6, betul. Kemudian gambar selanjutnya kita lihat yang di atas itu terlebih dahulu ya, yang diwarnai ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 per, ya betul, 4/8. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4/6. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/10. Lanjut lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9/10. Insya Allah, tabarakallah, anak-anakku semuanya sangat pintar-pintar ya. Barakallahu fiik. Nah, silakan ditulis nih di buku tematiknya. Yang pertama, ya, tuliskan dengan kalimatmu sendiri langkah dalam membuat boneka hewan dari kertas dengan teknik potong dan tempel ya. Kamu buat langkah-langkahnya nih dalam membuat boneka hewan dari kertas tadi ya dengan teknik potong dan tempel. Ya, sederhana saja misalkan tadi satu menyiapkan apa ya, kemudian apa ditulis di sini anak. Kemudian berilah tanda checklist pada gambar yang dapat menunjukkan pecahan pada setiap bagiannya. Nah, misalkan kamu checklist di sini. Nah, berarti ini berapa? 1/2. Oke, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Misalkan, ya, saya kasih contoh satu lagi. Nah, berarti ini berapa pecahannya? Oke, betul semuanya. Baik. Nah, kalian lanjut ya sampai yang D ini. Kemudian yang ketiga, nah, ini kayaknya gampang juga nih. Tuliskan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Nah, misalkan ini berapa? Oke, betul. Pertama kita lihat dulu ya yang diwarnai ya. Nah, oke. Ini juga. Ini ada 3. Ya. Nah, ini silakan kalian tulis ya. Kemudian yang keempat, warnailah gambar sesuai pecahan yang ditentukan. Misalkan 2/4 berarti yang diwarnai bagian mana saja ya. Nah, baik. Nah, kita lihat di sini nak, ya. Ada gambar hewan kucing ya yang sedang dimandikan ya. Nah, makanya nih, kalau kalian memelihara sesuatu itu, misalkan hewan ya, kemudian atau tumbuhan, itu perlu sekali untuk dijaga dan dirawat supaya kita menjadi apa? Orang yang menyayangi makhluk hidup ya, makhluk ciptaan Allah ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyayangi, maka akan disayangi juga. Baik, kita lihat di sini ya, ada gambar hewan. Yang pertama ini gambar kucing nih sedang dimandikan ya, pakai air. Ya, tentunya mungkin pakai airnya eh, tidak terlalu panas ya dan juga tidak terlalu dingin ya, sedang-sedang saja. Nah, kemudian yang kedua ya kita balur nih pakai sabun ya, biar wangi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita bilas lagi ya sabun-sabunnya supaya tidak ada di kulit si kucing. Kemudian yang keempat kita sisir nih ya. Kita lihat bagian-bagian kulitnya ya, apa bulu-bulunya nih ya kita rapihkan. Kemudian yang kelima kita eh, pakaikan handuk ya untuk kucing supaya airnya itu menjadi hilang ya di dalam tubuh kucing sehingga dia tidak kedinginan. Yang keenam baru kita apa tuh kita kasih angin ya di tubuhnya ya supaya lebih mengeringkan lagi kulit-kulitnya atau bulu-bulunya yang masih kena air. Hewan apa yang terdapat pada gambar? Ya, betul. Meong bunyinya. Benda apa saja yang terdapat dalam gambar?
Ya, kegiatan apa saja yang dapat ditunjukkan pada gambar? Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah kita belajar tadi tentang cara merawat kucing, kita lihat di sini, Nak. Ada dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Nah, selain dokter hewan, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Adapun guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa. Semua pekerjaan sama pentingnya bagi kita. Kita harus menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi uh, di sekitar kita itu banyak sekali ya profesi-profesi dari orang-orang dewasa yang sudah bekerja ya. Misalnya ada guru, petani, ya, ada juga supir, kemudian ada juga apa ya, penjual makanan, ya, pedagang tadi ya, nah dokter dan sebagainya. Jadi kita harus menghargai mereka semuanya. Nah, kita sekarang akan bermain ya. Kucing senang bermain kejar-kejaran. Nah, kita yuk lakukan permainan kucing dan tikus. Nah, gunanya untuk apa Ustadz? Yaitu untuk melatih ketangkasan dan kelincahan tubuh. Nah, yang pertama kita buat lingkaran besar dengan berpegangan tangan bersama teman-teman kita. Kemudian pilihlah dua anak untuk menjadi kucing dan tikus. Kemudian anak yang berperan menjadi kucing berada di luar lingkaran. Anak yang berperan menjadi tikus berdiri di dalam lingkaran. Kucing bertugas untuk mengejar tikus dan tikus bertugas jangan sampai tertangkap oleh kucing. Nah, tugas teman-teman yang bentuk lingkaran tadi adalah melindungi tikus ya. Jadi tikusnya di dalam agar tidak tertangkap oleh kucing. Caranya dengan merapatkan lingkaran atau melebarkan lingkaran. Jika tikus tertangkap oleh kucing, maka permainan selesai dan dapat dilanjutkan dengan pemain lainnya. Kalau mau praktek di rumah silakan ya bersama adik-adik ya di rumah atau kakak-kakak kalian ya. Seru loh permainan kucing dan tikus. Nah, di sini ada tugasnya ya. Nah, silakan kalian tulis sendiri ya di buku tematiknya. Misalkan buat cerita yang terdiri dari satu paragraf yang sesuai dengan gambar berikut ya. Misalkan ada seorang anak ya yang sedang memberi makan kepada ikan dan sebagainya ya. Kalian tulis di situ ada apa saja ya. Keindahan misalkan ada keindahan tumbuh-tumbuhannya ya, banyak ikannya dan sebagainya. Intinya kamu buat cerita ya minimal satu paragraf bisa tiga baris bisa dua baris ya terserah kalian. Intinya menceritakan gambar yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian mengapa kita harus menghargai profesi dari orang-orang di sekitar kita? Nah, kenapa? Ya kita harus menghargai profesi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jelaskan pendapat kalian. Kemudian tuliskan tugas dan peran dari profesi tersebut. Kamu tahu arsitek? Tugasnya apa? Ya, perannya apa? Kamu tulis ya. Dokter, tugasnya apa? Perannya apa? Wartawan, tugasnya apa? Perannya apa? Kemudian, apa manfaat melakukan gerakan mendorong dan menarik badan? Jelaskan. Nah, oke, anak-anakku sekalian, ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, materinya mungkin cukup panjang dan semoga kalian tidak bosan mendengarkan suara Ustadz. Semoga materi ini bermanfaat ya dan silakan anak-anakku sekalian membuat praktek SBDP ya yang sudah Ustadz berikan contoh videonya di rumah ya. Ustadz kasih kelonggaran waktu ya untuk kalian semuanya kalau ada yang ingin mengirimnya nanti sore ya atau malam itu tidak apa-apa ya. Intinya kalian semua bisa membuat nanti dikirim ke grup ya, grup absen dan tugas. Itu saja tugasnya SBDP ya. Nah, untuk yang tadi tugas ayo berlatih tidak usah difoto ya, tapi kalian cukup mengerjakan saja di buku tematiknya.
Mungkin itu saja. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.